Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama JFpedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa trik cara meningkatkan kinerja komputer kita, teman-teman. Ya, terutama di sistem operasi Windows 10. Ya. Apa saja langkah-langkahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan video terbaru dari JFpedia. Oke, langsung saja teman-teman. Nih, di sini ada 7 langkah cara meningkatkan performa komputer di Windows 10. Yang pertama, bersihkan ruang penyimpanan. Ini kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Disk Cleanup. Caranya seperti apa? Silakan di kolom pencarian di pojok kiri bawah, teman-teman ketikkan saja Disk Cleanup. Nah, maka secara otomatis akan muncul nama aplikasi di sebelah sini, teman-teman. Namanya adalah Disk Cleanup. Silakan teman-teman klik saja sekali. Nah, setelah itu di sini kita bisa memilih drive mana yang akan kita bersihkan, C, partisi C atau partisi D. Karena di komputer saya ini saya buat jadi 2 partisi, teman-teman. Nah, silakan utamakan yang drive C terlebih dahulu. Setelah dipilih drive-nya, kemudian tinggal klik OK saja. Nah, tunggu prosesnya. Nah, di sini akan muncul lokasi ke lokasi yang bisa kita bersihkan, teman-teman. Di sini ada folder download program file, temporary internet. Silakan teman-teman bisa pilih mana yang akan dihapus. Ini download juga bisa kita checklist saja. Jika kita pengen memilih folder di sini, kita checklist saja. Ini saya biarkan pilihan defaultnya saja, lalu kita klik OK. Jika ada notifikasi seperti ini, klik saja delete file. Nah, otomatis file-file tersebut akan terhapus. Ini adalah file-file yang istilahnya tidak terlalu penting, teman-teman. Ya, di lokasi C ini, di drive C. Langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah optimasi hard disk. Di sini hard disk yang ada di komputer kita akan dioptimalkan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Disk Defragment. Cara menggunakannya, silakan di sebelah pojok kiri bawah di menu pencarian, ketikkan saja defragment. Nah, maka akan muncul aplikasi bernama Disk Defragment, ya. Di sini defragment and optimize drive. Silakan teman-teman klik sekali. Nah, di sini ada beberapa pilihan drive yang akan dioptimalkan. Drive C, D, dan System Reserve. Silakan pilih semuanya saja, teman-teman. Apa saran saya, ya. Mulai dari drive C kita pilih, langsung kita klik optimize saja di sini. C, klik optimize. Kemudian yang D, klik optimize. Kemudian yang system reserve juga kita optimize-kan. Lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Sampai semuanya defrag, ya, di sini nanti. Ini masih running. Cepat atau lambatnya proses defragment ini tergantung kapasitas atau penyimpanan yang ada di masing-masing drive kita, teman-teman. Ya. Semakin banyak file yang ada di drive, maka proses ini akan semakin lebih lama, seperti itu. Nah, ini pace-nya biasanya sampai 3 tahap, teman-teman. P1, 2, 3, dan sampai selesai. Nah, silakan tunggu sampai prosesnya selesai, nanti tinggal teman-teman klik
close saja. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah uninstall aplikasi yang tidak perlu. Bagaimana cara kita menguninstall aplikasi yang tidak perlu? Di sini kita bisa masuk di kontrol panel, teman-teman. Atau ketikkan saja uninstall program di sini, add or remove program di sini, teman-teman. Ya, ketikkan add or remove. Nah, add or remove program diklik sekali. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman klik program and feature. Oke, prosesnya agak sedikit lama karena ini masih proses defrag ya. Saya close saja ini prosesnya, teman-teman, biar agak lebih cepat. Klik program and feature. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini adalah semua aplikasi yang terinstal di komputer kita. Nah, silakan hapus instalasi aplikasi yang tidak terlalu penting di sini, teman-teman. Jika ada beberapa aplikasi yang dianggap tidak terlalu penting, silakan bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, nanti ketika kita membutuhkannya lagi, tinggal kita install lagi, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk langkah yang ketiga. Ya. Cara menginstalnya gampang sekali, tinggal di double klik saja atau klik sekali kemudian pilih uninstall. Seperti itu cara uninstallnya. Langkah yang ketiga adalah uninstall aplikasi yang tidak perlu. Kemudian langkah yang keempat, batasi program ketika booting atau startup di sini. Nah, cara membatasinya di taskbar di bagian bawah, teman-teman klik kanan, lalu masuk ke Task Manager di sini. Pilih Task Manager. Nah, setelah membuka Task Manager di sini, nah, di bagian background proses ini terdapat semua aplikasi yang berjalan di background, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa batasi aplikasi-aplikasi apa saja yang diperbolehkan jalan di background. Nah, seandainya kok terlalu banyak, silakan teman-teman bisa pilih yang penting-penting saja di sini. Tapi hati-hati teman-teman ya. Silakan hentikan proses aplikasi yang benar-benar tidak terlalu diperlukan. Di sini contohnya, saya ingin menghentikan yang ini, film NTV 2 di sini. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih end test. Nah, seperti itu untuk menghentikannya. Maka secara otomatis aplikasi TV tadi hilang dari background. Atau mungkin kalkulator di sini. Klik kanan, end test. Nah, kalkulator hilang. Nah, pastikan aplikasi yang berjalan di background itu adalah aplikasi yang penting-penting saja, teman-teman. Jadi nanti tidak terlalu berat kinerja komputer kita. Itu untuk langkah yang keempat, batasi program ketika booting atau startup. Oh, maaf, proses tadi itu untuk yang langkah kelima, matikan program background yang tidak penting tadi. Nah, untuk langkah yang keempat, kita masih masuk di Task Manager. Di sini ada tab startup, teman-teman. Nah, di sini kita klik. Nah, silakan
teman-teman bisa nyalakan aplikasi apa saja yang berjalan ketika startup atau ketika komputer mau nyala seperti itu, atau mau masuk ke Windows. Nah, pastikan juga aplikasi yang berjalan di startup itu adalah aplikasi yang penting-penting saja, teman-teman. Di sini Skype seandainya. Kalau Skype di sini statusnya non ya. Seandainya saya ingin mematikan yang mana nih? Microsoft OneDrive, coba bisa enggak? Nah, ini saya disablekan. Nah, di sini ada informasi bahwa impact-nya atau efeknya high di sini, teman-teman. Jadi berat nih, Microsoft OneDrive ketika startup dia impact-nya high. Nah, coba saya disablekan di sini agar kinerja ketika mau ngangkat Windows, mau nyala itu tidak berat. Klik disable. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah langkah kelima, membatasi di bagian startup aplikasi yang bekerja. Kemudian kalau di proses, kemudian background proses di sini ya. Ini adalah langkah yang keempat tadi. Lalu langkah yang keenam atau trik keenam adalah pindai komputer secara berkala. Nah, ini adalah digunakan untuk memastikan tidak adanya virus di komputer kita, teman-teman. Bagaimana jika tidak memiliki antivirus? Nah, untuk Windows 10 dan ke atas, teman-teman, itu sudah ada antivirus bawaan dari Windows bernama Windows Defender. Kita bisa gunakan Windows Defender untuk melakukan scanning ya. Caranya di pencarian silakan diketikkan Defender seperti ini. Nah, muncul virus and threat protection, teman-teman klik sekali. Nah, setelah itu kita tinggal lakukan quick scan di sini. Klik saja quick scan. Nah, silakan lakukan scanning ini secara berkala ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya komputer sampai bertahun-tahun tidak pernah di scanning pakai antivirus seperti itu. Jangan. Nanti bisa-bisa virusnya itu bersarang banyak ya, teman-teman. Silakan lakukan secara berkala, seminggu sekali atau 2 hari sekali atau sebulan sekali, silakan ditentukan jangka waktunya. Nah, ini adalah langkah yang ke-6. Jadi kita sudah 6 langkah, teman-teman. Bersihkan ruang, optimasi hard disk, uninstall aplikasi yang tidak perlu, batasi program booting, matikan program background, pindai komputer, dan sekarang adalah langkah yang ke-7 atau langkah yang terakhir. Ganti pengaturan power ke base performance di sini. Nah, ini akan sangat kelihatan sekali performanya, teman-teman. Ketika kita mengganti dari pengaturan power yang default ke base performance, itu akan terlihat sekali bedanya. Nah, cara mengganti ke pengaturan base perform di bagian pencarian, teman-teman ketikkan saja performance. Nah, di sini klik yang adjust the appearance and performance of Windows. Klik. Tunggu prosesnya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih yang adjust for best performance di sini. Ini saya minimize. Nah, ini pilihan yang ketiga. Kalau tadi defaultnya aktif yang paling atas, let Windows choose. Nah, ini kita pilih yang ketiga, adjust for best performance. Lalu klik apply. Nah, lalu klik Oke di sini. Nah, inilah tadi 7 langkah untuk meningkatkan performa komputer
kita yang menggunakan Windows 10 teman-teman. Silakan teman-teman coba sendiri 7 langkah ini, dan semoga setelah 7 langkah ini dilakukan, kinerja komputer kita akan semakin cepat ya. Silakan dicoba sendiri di rumah. Terima kasih. Jika ada saran, kritik, masukan, silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.